Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Hasan Aziz dan juga kawan saya yang bernama Nanda Prisciliana Diva dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami dengan judul keefektifan mediasi penal dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Untuk menjalani sebagai tugas dari mata kuliah hukum acara pidana. Tertanggal di sini pembuatan video dan makalah adalah pada tanggal 5 Mei 2021. Baik, sebelum masuk kepada materi mediasi penal dan pelecehan seksual, di sini saya akan membuka sebuah pendahuluan sebagai awalan dari materi yang akan kami sampaikan, yang tentunya terkait dengan mediasi penal dan pelecehan seksual. Baik, perlu diketahui bahwasanya pelecehan seksual di Indonesia ini belakangan ini marak terjadi, dan korbannya tidak hanya pada orang dewasa, tapi juga anak kecil, remaja, dan lain sebagainya. Untuk korbannya tersebut juga tidak dipandang dari bagaimana statusnya, dari bagaimana kondisi ekonominya, sehingga semua orang itu baik dari anak kecil, remaja ataupun dewasa berpotensi untuk menjadi korban dari pelecehan seksual. Sehingga dari banyaknya kasus pelecehan seksual ini, Indonesia dapat dikatakan sedang memasuki yang namanya zona low morality, atau zona di mana moralitas tidak dianggap dijunjung tinggi atau moralitas dianggap masih rendah statusnya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa data yang sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM yang dikumpulkan pada tanggal 5 Maret 2021, yang mana ternyata kasus tersebut tentang pelecehan seksual tadi itu sudah mencapai angka 1731 kasus. Sehingga ini menjadi latar belakang kami mengatakan bahwasanya Indonesia sekarang sedang masuk zona low morality. Dalam materi yang akan kami sajikan kali ini, kami akan menyajikan tulisan ini secara teoritis untuk mengukur efektivitas mediasi penal dalam menangani kasus pelecehan seksual. Efektivitas mediasi penal dalam penanganan kasus pelecehan tersebut diharapkan menjadi alternatif untuk penanganan yang relevan terhadap kasus pelecehan seksual khususnya di Indonesia. Sedangkan kami dalam penggalian informasi atau pengambilan informasi mengumpulkannya dengan metode wawancara, lalu yang kedua dengan metode pengumpulan atau penelusuran referensi yang terkait. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materinya. Untuk yang pertama akan saya bahas dulu tentang pengertian hukum acara pidana dan hal yang terkait dengannya. Pertama, jika dilihat dari etimologi atau secara bahasa, maka dapat kita temukan hukum acara pidana pada bahasa Belanda itu disebut dengan strafvordering. Lain halnya pada bahasa Inggris disebut dengan criminal procedure law. Lalu dalam bahasa Prancis disebut dengan code d'instruction criminal. Dan pada Amerika Serikat hukum acara pidana disebut dengan criminal procedure rules. Tentang pengertian hukum acara pidana, di sini salah satu ahli hukum yang terkenal yang bernama Simons mengutarakan pendapatnya tentang istilah hukum acara pidana. Hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formal, yang mana hukum tersebut adalah mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian dapat dikatakan sebagai hukum acara pidana. Nah, dari pengertian Simon tadi, maka dapat
seperti kita ambil sebuah hal bahwasanya yang berhak untuk mengadili tentang hukum acara pidana itu hanyalah badan negara. Nah, dalam hal ini adalah badan yudikatif selaku badan negara yang bertugas dalam bidang kehakiman. Contohnya adalah seperti pejabat-pejabatnya itu adalah seperti hakim, jaksa, panitera dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan hukum pidana dan hukum acara pidana. Baik, pada hukum acara pidana itu dibahas mengenai bagaimana tentang syarat-syarat orang dapat dipidana, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, aturan tentang pemidanaan, kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Jadi kalau hukum acara pidana itu berisi tentang tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Lain halnya pada hukum pidana, di sini berisi petunjuk dan uraian tentang delik dan peraturan-peraturan pidana lainnya. Jadi kalau hukum pidana itu adalah materi dari pidana, lain halnya pada hukum acara pidana itu adalah sebagai jalan untuk melaksanakan hukum pidana itu. Patokan dari hukum acara pidana itu ada yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini berisi tentang tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHP ini juga diundangkan, yakni pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang terdiri atas 22 bab, 286 pasal. Dan Kitab Hukum Acara Pidana ini merupakan rangkaian karya hukum yang disusun oleh para ahli hukum Indonesia dan masuk dalam jajaran prestasi dari bidang hukum di Indonesia. Lalu tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah timbul melalui penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru, terutama sejak pemerintah Orde Baru. Hal ini cukup mengembirakan dan dianggap sebagai titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia. Dalam pedoman pelaksanaan KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidananya, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum, dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu pidana yang telah dilakukan orang tersebut adalah memang benar dipersalahkan. Lalu kita masuk kepada sumber-sumber hukum acara pidana. Sumber-sumber hukum acara pidana yang telah kami rangkum adalah sebagaimana berikut, yakni 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kita bukan lagi sebuah kebingungan mengapa UUD 1945 dijadikan dasar dari KUHP, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu juga merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Semua undang-undang tentunya harus memiliki atau terkandung di dalamnya Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dibenarkan pada peraturan, baik itu peraturan pemerintah atau perundang-undangan dan lain sebagainya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sumber hukum acara pidana yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981. Dan yang ketiga tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009. Lalu yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu kita ketahui di sini sebagai tambahan materi yang kami sampaikan,
bahwa sistem peradilan pidana itu sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. Hal ini dikarenakan sistem peraturan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari materi hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana meskipun secara garis besar hampir sama walaupun berbeda-beda, namun masih memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, politik yang dianut oleh masyarakat di daerah tersebut. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang eksistensi mediasi penal di tengah masyarakat. Pada subbab yang kami sediakan ini tentang eksistensi mediasi penal di tengah masyarakat ini mengukur seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang mediasi penal di tengah-tengah kehidupan mereka. Seberapa besar mereka mengetahui tentang mediasi penal itu. Baik, perlu diketahui bahwasanya istilah mediasi penal sebenarnya bagi masyarakat itu masih sebagai istilah yang asing. Dan istilah mediasi penal lebih dikenal dalam studi hukum, webinar hukum, dan mungkin baru dikenal oleh klien dari seorang pengacara yang mendapatkan klien yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, itu menjadi latar belakang kenapa mediasi penal itu merupakan istilah yang asing bagi masyarakat. Hanya masyarakat yang mengetahui tentang hukum atau disebut saja sebagai mahasiswa hukum dan praktisi hukum yang mengenal apa itu mediasi penal secara garis besar. Baik, untuk mengukur seberapa tingkat pengetahuan masyarakat tentang mediasi penal, maka kami melakukan sebuah wawancara dengan pertanyaan mengenai mediasi penal. Nah, di sini kami menyertakan 6 narasumber yang kami beri pertanyaan tentang mediasi penal itu seperti apa, atau istilahnya itu apa. Dari 6 narasumber yang kami beri pertanyaan, 2 narasumber menjawab sebuah mediasi, 1 narasumber menjawab sebuah pengobatan, 3 narasumber lain menjawab tidak tahu. Maka dari wawancara yang kami ambil dari 6 narasumber di atas, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sebenarnya tidak begitu mengenal apa yang disebut dengan mediasi penal, karena memang hanya pada kalangan masyarakat hukum seperti mahasiswa hukum dan praktisi hukum. Namun setelah melakukan wawancara, kami berinisiatif memberikan pengertian tentang apa itu mediasi penal. Yang mediasi penal adalah sebuah mediasi yang mempertemukan dua orang pihak dengan mediator di tengah-tengah demi mendapatkan sebuah mufakat di antara sengketa yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Nah, dari situ, dari gambaran garis besar yang kami beri tersebut, maka masyarakat ternyata baru mengetahui tentang mediasi penal itu. Dan mereka juga mengakui bahwasanya mediasi penal itu juga sering timbul di tengah-tengah mereka. Jadi mereka baru sadar ternyata itu namanya adalah mediasi penal. Paling sering yang mereka temui adalah seperti sebuah kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerugian materi atau kerugian badan yang terluka dan lain sebagainya, itu pokoknya kecelakaan ringan. Nah, dari situ mereka bermodalkan tukar menukar KTP, tukar menukar SIM atau tukar menukar STNK sebagai pintu pembuka mediasi penal di antara kedua belah pihak. Nah, sebenarnya dalam hal mediasi penal ini beberapa aturan dan teori para ahli juga menekankan bahwasanya mediasi penal itu perlu menghadirkan seorang mediator atau penengah sebagai mediasi mereka. Mediator tersebut bisa dari polisi, bisa dari RT atau pihak suatu lembaga yang sering berpengalaman menangani sebuah mediasi. Nah, tanpa kehadiran mediator, maka dimungkinkan terjadi keadilan yang berat sebelah, sehingga merugikan pihak yang lain.
Oleh karena itu mediator jenis dalam mediasi penal sangat penting, sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan musyawarah yang menghasilkan mufakat dari kedua belah pihak. Baik, selanjutnya tentang subbab peran masyarakat dalam mediasi penal. Dalam subbab kali ini kami akan mengenalkan tentang restoratif justice. Restoratif justice sendiri ini adalah pendekatan dengan cara mempertemukan kedua pihak dalam upaya untuk mengurangi kejahatan dengan juga melibatkan perwakilan masyarakat. Nah, yang seperti ini pernah juga dijelaskan oleh Adam Greiker, seorang direktur dari Institut Kriminolog Australia. Teori restoratif justice ini juga berkaitan erat dengan reintegrative shaming atau teori yang menekankan pentingnya rasa malu dalam hukum pidana dan ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan erat dengan pidana ringan. Selanjutnya, Brad White menambahkan dari teori Greiker bahwasanya sebenarnya ada dua segi utama yang terdapat dalam proses restoratif. Yang pertama adalah adanya keharusan untuk melibatkan kehadiran masyarakat bagi dukungan pelaku dan korban. Dan dari keduanya adalah proses yang harus mengakibatkan atau mendatangkan rasa malu sebagai hukuman atau celaan atau dalam kata lain confrontation bagi pelanggar atau pelaku. Maka tujuan dari kedua segi teori tersebut maka dapat dikatakan restoratif justice tujuannya adalah satu, memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah sangat tercela di mata masyarakat. Nah, sehingga tidak perlu dilaksanakan atau merupakan pelanggaran bila dilaksanakan. Dari lembaga mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Jadi mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga atau pihak masyarakat itu tentunya akan lebih efektif bila mana dilaksanakan oleh masyarakat yang mengenal bagaimana kondisi sosial dari masyarakat dan budaya masyarakat tersebut. Nah, diharapkan pada restoratif justice pada mediasi penal ini dapat membuat si pelaku untuk lebih bertanggung jawab dan lebih berhati-hati dalam berbuat di tengah kegiatan bermasyarakatnya. Ketakutan tidak dipercaya orang lain, tidak dipedulikan orang lain, dan supaya tidak dicela oleh masyarakat diharapkan tumbuh dalam pribadi pelaku tersebut sehingga tidak lagi melaksanakan pelanggaran atau perbuatan tersebut. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua dari restoratif justice adalah dalam penanganan peran masyarakat adalah sebagai sikap menghargai seseorang walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah perbuatan buruk. Manusia adalah tidak pernah lepas dari yang namanya khilaf. Penyadaran diri yang dilakukan oleh orang banyak terhadap seorang atau individu itu akan diharapkan dapat membuat rasa malu yang tinggi, sehingga darinya nantinya dapat menjaga perbuatan pelaku tersebut untuk waktu kedepannya supaya tidak mengulanginya. Seringkali alasan lain seperti impitan ekonomi menjadi latar belakang dari sebuah perbuatan kejahatan atau pidana tersebut. Maka dengan demikian dari dua tujuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan demikian perlu adanya pemikiran guna penyelesaian masalah pidana ringan atau kejahatan ringan melalui jalur mediasi penal untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi pada pihak-pihak yang terkait, sehingga nantinya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan kesadaran diri dan mengutamakan saling pengertian dan saling menghargai. Maka dari itu, mediasi penal perlu ditengahi oleh mediator atau penengah atau setidaknya lembaga yang memiliki pengalaman dalam hal melakukan mediasi, sehingga mediasi tersebut dapat berjalan lancar, tidak menimbulkan pembahasan yang memberatkan salah satu pihak, dan tetap pada satu pembahasan.
Nah, di sini peran masyarakat sebagai saksi juga sangat mempengaruhi dalam hal mediasi penal. Saksi di sini adalah baik itu dalam mengetahui kejadian itu bagaimana. Lalu saksi juga seperti saksi mengetahui proses mediasi penal yang dilakukan. Nah, kepekaan masyarakat dalam memahami kondisi korban dan pelaku juga merupakan sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Dari pihak pelaku nantinya akan timbul rasa malu dan efek jerah, dan dari korban setidaknya bisa mengembalikan keadaan mental sebagaimana sebelum terjadi kasus tersebut. Baik, di sini Yuzan Sanasis telah selesai menyampaikan presentasi, dan selanjutnya untuk pengertian mediasi penal dan studi kasus dan juga analisis dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Nanda Priscilia Nadifa. Kepada Nanda Priscilia Nadifa, kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh Mas Yuldan Ahsan Aziz, yang mana saat ini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari mediasi penal. Sebenarnya mediasi penal sendiri memiliki beberapa perspektif, entah itu dari masyarakat atau tentang hukum. Yakni kalau kita telisik kembali mengenai perspektif masyarakat mengenai mediasi penal, ini selalu berkaitan dengan bagaimana mediasi dari kemasyarakatan. Yang mana mediasi ini tuh tidak memerlukan badan-badan hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim dan sebagainya. Tapi di sini memiliki beberapa ciri, yakni adanya pihak ketiga, seperti adanya seseorang yang membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan tersebut. Seperti contoh, jika ada masalah tabrak lari atau kecelakaan lalu lintas, sedangkan dari keduanya tidak menginginkan hal tersebut dibawa ke ranah hukum, maka keduanya akan menghadirkan pihak ketiga untuk membantu dalam menyelesaikan masalah mereka, sehingga akan adanya keputusan yang akan saling menguntungkan dan tidak akan merugikan antara keduanya, seperti itu. Nah, di sini ada surat keputusan dari kepolisian, yakni surat Kapolri nomor polisinya 8/32/12/2009/SDOPS, yang mana dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution atau ADR, yang mana peraturan ini adalah peraturan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008, yang mana berisi tentang pedoman dasar mengenai strategi serta implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, yang mana ada juga nih peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2008, yang mana kedua aturan tersebut juga menjadi dasar dari aturan-aturan dalam penerapan mediasi penal di tengah masyarakat. Nah, dari situ kan kita sudah mengetahui bagaimana perspektif mengenai dari hukum itu sendiri atau mengenai dari masyarakat. Nah, mungkin mediasi penal ini juga memiliki plus minus ya di antara ketika kita melakukan penerapannya. Yang mana dari kelebihannya dari mediasi penal ini tidak memerlukan banyak biaya, terus juga tidak membuang-buang waktu terlalu lama, karena kita mengingat kalau suatu masalah masuk ke dalam pengadilan sekurang-kurangnya kan masih menunggu waktu persidangan itu selama 1 bulan, itu minimal ya. Sedangkan jika mediasi penal tidak memerlukan waktu selama itu, mungkin paling tidak selama 3 atau 4 hari, tergantung besar kecilnya masalah tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang kasus pelecehan seksual yang ada di Gresik. Nah, di sini nih saya melakukan studi kasus, langsung terjun ke lapangan di daerah Jalan Hakim Kayat, Gang 3 Gresik. Dan di sini saya menemukan sebuah kasus. Di situ itu pada
hari Kamis 26 November 2020 itu telah terjadi kasus pelecehan seksual yang menimpa ibu rumah tangga, yang mana ibu rumah tangga ini juga seorang janda 2 anak. Sedangkan pelakunya ini adalah seorang cukup juga dibilang lansia ya, karena umurnya sudah 60 ke atas. Dia adalah seorang pedagang bakso. Dia ini tetangga dari si ibu rumah tangga itu, jadi kayak intensitas bertemu mereka ini juga sering seperti itu. Nah, pernah suatu ketika si ibu rumah tangga ini tuh anggap aja kita sebut inisialnya dengan S. Si S ini tuh lewat di depan rumahnya si pelaku. Nah, si pelaku ini udah kayak memberi ancang-ancang akan melakukan hal tersebut. Nah, setelah lewat, pas awal berangkat itu tidak terjadi apa-apa. Namun setelah kembali dari membeli sayur, si ibu rumah tangga ini tuh kayak papasan sama si pelaku. Lalu si pelaku kayak mentoel. Bahasa kasarnya itu mentoel ya. Mungkin kalau bisa dibilang kayak mau megang si pantat dari ibu rumah tangga itu. Terus ibu rumah tangga itu nggak terima gitu loh. Jadi sudah terjadi percekcokan di antara keduanya pada saat itu juga. Lalu ada nih kayak warga yang cukup juga dibilang menjadi saksi ya. Lalu mereka kayak melerai dan menawarkan bagaimana kalau ini diselesaikan dengan baik-baik lewat mediasi tanpa harus dibawa ke jalur hukum. Namun setelahnya si ibu rumah tangga ini balik ke rumah dan mendiskusikannya juga kepada keluarga. Namun pihak keluarga ini kayak bersikeras ya kalau hal tersebut harus dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Karena khawatir hal itu akan terjadi berulang. Karena mengingat juga sebelum terjadi pelecehan seksual terhadap ibu rumah tangga tersebut, si pelaku ini tuh juga kerap kali melakukan tindakan yang sama dengan orang yang berbeda juga. Lah, khawatirnya hal tersebut akan berulang dan di situ kan banyak anak-anak kecil. Nah, takut sekali jika anak-anak kecil itu juga menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh lansia tersebut. Maka dari itu, keluarga berusaha untuk ya udah ini dibawa ke kasus ranah hukum aja gitu. Walaupun agak sedikit berbelit nanti atau menunggu proses yang cukup panjang, tapi setidaknya juga memberi efek yang jerah. Namun, si anak dari ibu rumah tangga itu mengadu kepada Komnas Perempuan, namun terlalu lama menunggu konfirmasi dari Komnas Perempuan sehingga akhirnya mereka juga kembali berembuk sama keluarga dan akhirnya ya sudah memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini melalui mediasi penal, mediasi kemasyarakatan seperti itu. Lalu tidak lama keesokan harinya juga saat itu langsung dikeluarkan surat pernyataan dan permohonan maaf dari pelaku, serta pernyataan tidak akan mengulang hal yang sama kepada siapapun, terutama kepada korban dan keluarganya. Dan dalam isi surat itu juga pelaku telah mengutarakan bahwa apabila kasus tersebut atau hal tersebut dilakukan kembali, maka pihak keluarga atau pihak korban yang berkenaan dengan kasus yang baru akan melaporkan pelaku kepada kepolisian, seperti itu. Nah, dari sini kita sudah mengetahui secara jelas dan secara pastilah ya. Di sini menyelesaikan perkara melalui mediasi penal begitu efektif dan begitu cukup menghemat biaya. Karena kenapa? Di sini tidak perlu melakukan biaya administrasi dan lain sebagainya, serta untuk waktu sendiri kita hanya memerlukan waktu sekitar kurun dari 2-3 hari saja, waktu sudah perkara sudah selesai dan ada kesepakatan dari dua belah pihak untuk sama-sama berdamai. Ya memang secara kasat mata dan secara logistik perempuan lah ya, naluri perempuan, seharusnya hal tersebut memang harus dibawa ke ranah hukum mau tidak mau. Kenapa? Karena berdampingan dengan sisi psikolog gitu loh. Siapa sih gitu yang nggak trauma dengan hal tersebut?
entah itu dari si korbannya sendiri atau dari keluarga korban. Ya meskipun ya kita tidak memandang umur gitu, karena banyak sekali di sini yang mengatakan bahwa kalau umur 30 ke atas ketika terjadi pelecehan seksual mungkin dia akan lebih menerima secara psikis. Tapi menurut saya hal itu tidak dapat ditoleransi ya. Kenapa? Karena secara psikolog kita itu semua sama gitu. Perempuan ketika dilakukan atau dijadikan sebagai korban pelecehan seksual itu siapa sih gitu yang emosi, yang nggak emosi, siapa sih yang nggak marah gitu loh, entah itu dari pihak keluarga ya, atau pihak si anaknya itu sendiri, atau pihak dari korban. Mungkin dari saya sendiri menelisik dari kasus tersebut, saya cukup kecewa kenapa nggak ada mediasi dari Komnas Perempuan untuk melakukan sedikit pemulihan secara psikolog, entah dari korban atau keluarga. Juga menurut saya pelaku ini juga harus diberikan sedikit arahan psikis gitu. Mungkin bisa saja pelaku ini melakukan hal tersebut mungkin karena psikisnya, atau mungkin cuma hanya karena nafsu, kita juga tidak tahu kan. Hal tersebut juga perlu bantuan dari sisi psikolog juga gitu. Tapi sejauh ini saya melakukan sesi wawancara, saat melakukan studi kasus turun di lapangan, saya merasa bahwa ya memang mediasi penal adalah salah satu salah satu jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah dengan hemat biaya, dengan hemat waktu, dan tentunya dengan adanya mediasi penal kan masyarakat juga tahu nih, masyarakat itu lebih kayak saling melindungi antara satu sama lain, seperti itu. Lalu mengenai keefektivitasan ya dari mediasi penal dalam kasus pelecehan seksual. Ya seperti saya bilang itu tadi, sebenarnya kalau pelecehan seksual di mediasi penal ini tuh kayak bukan satu-satunya jalur alternatif sebenarnya gitu. Jika kita mampu menempuh untuk melalui jalur hukum, ya mengapa tidak gitu. Jika kita mampu untuk coba konfirmasi atau konsultasi ke Komnas Perempuan atau Komnas HAM, mengapa tidak gitu. Karena hal tersebut, pelecehan seksual ini bukan perkara yang cukup kecil atau cukup ringan untuk di kalangan masyarakat, meskipun kita tahu sendiri di Indonesia ini banyak banget kasus dari pelecehan seksual gitu, dan mereka ujung-ujungnya juga melalui jalur mediasi penal gitu. Bahkan kita tahu sendiri gitu, tingkatan dari tahun per tahun hampir pelecehan seksual ini kasusnya adalah kasus tertinggi gitu loh. Ya memang sih mediasi penal ini begitu membantu masyarakat yang dibilang kurang mampu dan kurang cakap hukum, tapi menurut saya hal ini perlu ditindak lebih sigap dan lebih bijak. Alangkah baiknya jika pelecehan seksual ini diselesaikan melalui jalur hukum, dan jika memang harus melalui jalur mediasi penal, dibantulah oleh warga-warga sekitar, oleh orang-orang terkait untuk membantu memulihkan sisi psikolog dari si korban dan keluarga gitu. Oke, dari sini juga saya mau menyimpulkan dari apa yang telah saya sampaikan, juga disampaikan oleh teman saya, bahwa mediasi penal ini sendiri adalah salah satu jalur alternatif yang cukup ramah di kantong dan ramah dalam waktu, yang dapat memutus sengketa di dalam masyarakat, seperti kayak halnya kecelakaan, ya mungkin juga masuk ke dalam pelecehan seksual yang dibilang ringan ya, bukan seperti kayak pemerkosaan dan lain-lain. Juga banyak sekali gitu di masyarakat hal-hal yang juga bisa diselesaikan dengan mediasi penal. Nah, sebenarnya saya dan teman saya Wildan Ahsan Aziz sebagai penulis artikel ini juga menyatakan bahwa kita setuju dengan adanya mediasi penal di tengah masyarakat. Mengapa? Karena lebih dekat
dengan masyarakat tanpa melalui jalur dan proses hukum yang cukup rumit juga jika diambil atau diselesaikan di pengadilan. Seperti itu. Saya Nanda Prisciliana Diva mewakili teman saya Wildan Aksan Aziz menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya mohon maaf apabila ada sedikit atau kurang lebih kata-kata yang kurang berkenaan atau mungkin sedikit keliru. Saya mohon maaf. Saya menyampaikan terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.